Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan analisis dari perusahaan Kompas Gramedia yang disusun oleh Irmania Rizkia Bahri, Lisnawati Dewi, Emily Rahel Utomo, dan Muhammad Dandi. Berikut adalah sejarah dari Kompas Gramedia. Kompas Gramedia adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media informasi yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963. Berawal dari terbitnya majalah Intisari oleh P.K. Ojong dan Jacob Utama. Kehadiran Kompas Gramedia tidak terlepas dari sejarah panjang demi mencapai cita-cita mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Dengan kehadiran harian Kompas yang memberikan berbagai macam informasi, kini rakyat Indonesia sejak tanggal 28 Juni 1965, Kompas Gramedia masih terus berusaha untuk mengembangkan unit-unit usahanya, mulai dari diversifikasi produk, diversifikasi bisnis, dan juga berbagai hal lainnya. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini, maka Kompas Gramedia semakin melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Kemudian, visi dan misi dari Kompas Gramedia yaitu menjadikan perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan adil sejahtera. Menurut kami, Gramedia Kompas dalam misinya telah berhasil karena ia telah menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terbesar yang menciptakan masyarakat Indonesia terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan juga adil sejahtera. Lalu tujuannya adalah menarik minat dari para konsumen agar konsumen mau loyal dan juga mau membeli produk dari perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain menarik minat dari konsumen untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian strategi in action. Yang pertama ada strategi ke depan. Untuk mendistribusikan dan menjual korannya, Kompas memiliki PT Sirkulasi Kompas Gramedia atau SKG yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009. Melalui PT SKG inilah Kompas Gramedia yang mempunyai kekuatan range produk yang sangat luas serta berpengalaman dapat mengelola jaringan distribusi media cetaknya dengan baik dan juga bisa memanfaatkan modal dengan optimal. Lalu berikutnya ada ke belakang. Awalnya harian Kompas dicetak di percetakan PT Kengpo. Namun seiring oplah yang makin meningkat dan agar dapat menjamin Kompas bisa terbit di pagi hari dan dapat memenuhi permintaan konsumen, maka dibentuklah usaha percetakan sendiri. Pada tahun 1971 didirikannya pencetakan Gramedia Printing yang berada di wilayah Jakarta di Palmerah Selatan, yang hingga saat ini telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bandung, Cikarang, Medan, Bali, Surabaya, dan juga Semarang. Nah, yang ketiga adalah horizontal. Pada tahun 1987, Kompas Gramedia mengambil alih kepemilikan perusahaan penerbitan harian Sriwijaya Pos di Palembang. Pada masa itu ada himbauan dari Menteri Penerangan Republik Indonesia agar koran-koran besar membantu koran-koran daerah yang terhambat permasalahan surat izin usaha penerbitan pers. Maka pada akhir 1987 didirikanlah unit usaha kelompok pers daerah atau yang biasa disebut Persda, yang tugas awalnya adalah membantu koran-koran daerah yang membutuhkan pertolongan. Lalu pada tahun 1988, Kompas Gramedia mengambil alih perusahaan penerbitan koran Swadesi yang namanya lalu diubah menjadi Serambi Indonesia di Banda Aceh. Kemudian pada tahun 1992, Kompas Gramedia mengambil alih perusahaan penerbitan koran Pos Kupang. Dan pada tahun 1994 mengambil alih perusahaan penerbitan koran Banjarmasin Post. Pada perkembangan selanjutnya, Persda memperkuat bisnisnya dengan mendirikan sendiri koran daerah di hampir seluruh provinsi dan lebih dikenal dengan brand Tribun. Lalu kemudian penetrasi pasar.
Harian Kompas pada bidang pemasaran tentang strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh mempertahankan market share di Surabaya menggunakan beberapa cara diantaranya, yaitu yang pertama, strategi komunikasi pemasaran terpadu harian Kompas. Lalu yang kedua, promosi penjualan dan harian Kompas menggunakan berbagai strategi komunikasi pemasaran terpadu dan diantaranya adalah kegiatan sales promosi. Promosi penjualan yang dilakukan ya secara door to door yang bertujuan untuk mencari pelanggan dan mencari pelanggan yang akan mempengaruhi pada peningkatan oplah pemasaran. Karena semakin banyak masyarakat yang berlangganan, maka akan semakin banyak pula produk yang terjual dan pemasaran akan semakin merambah target market share. Lalu pengembangan pasar. Kompas Gramedia melakukan market development yang dapat terlihat dari banyaknya unit bisnis yang dimiliki oleh Kompas Gramedia. Bukan hanya melalui bisnis media cetak surat kabar, tetapi juga memasuki bisnis perhotelan seperti Hotel Santika ataupun seperti Tisu Tesa, lalu Universitas Multimedia Nusantara, dan lain sebagainya. Sehingga melalui unit bisnisnya, Kompas juga dapat semakin memperbesar brand mereka yang memang sudah dikenal sebagai brand surat kabar terbesar di Indonesia. Lalu ada pengembangan produk. Kompas tampil dengan desain dan ukuran baru. Harian Kompas juga memperkenalkan sesi klasifikasinya iklan terpisah dengan nama Klasika. Selain itu, Kompas juga menghadirkan versi online dari bisnisnya www.kompas.com. Lalu selanjutnya ada horizontal diversification, di mana kelompok usaha Kompas Gramedia masuk ke bisnis menerbit, toko buku dan penyiaran radio, TV, dan perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda. Lalu ada concentric diversification, di mana Kompas Gramedia melalui anak usaha grup digital PT Gramedia Digital berinvestasi di perusahaan pengembangan aplikasi apps Foundry yang mengembangkan aplikasi mobile R-Readerscope. Lalu ada conglomerate diversification, di mana Kompas Gramedia berani melakukan diversifikasi usaha yang sudah memasuki bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis surat kabar seperti perhotelan, tisu, Universitas Multimedia Nusantara, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada retrenchment atau penghematan, di mana Kompas Gramedia pernah melakukan penghematan yang diakibatkan dari adanya unit bisnis Kompas Gramedia yang merugi. Jadi ada 40% yang dipecat dari total karyawan karena unit usaha merugi. Salah satu contoh majalah Fashion Week yang merugi hingga 7 miliar. Lalu ada divestiture atau divestasi, di mana pada tahun 1976 Kompas Gramedia mendirikan unit bisnis PT Gramedia Film. Saat itu, selain menggarap film-film dokumenter, Gramedia Film juga membuat film cerita. Sayangnya, Gramedia Film tidak berumur panjang karena kalah bersaing dengan produksi film lainnya yang lebih mengutamakan konten cerita. Gramedia Film lalu ditutup dan karyawannya dipindahkan ke berbagai unit usaha lainnya. Lalu ada likuidasi, di mana hingga saat ini, Kompas Gramedia belum pernah mengalami kebangkrutan dalam bisnis media cetak surat kabar. Identifikasi faktor. Yang pertama ada demografi, peluangnya penduduk Indonesia yang semakin padat, lalu ancamannya penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap pulau di Indonesia. Yang kedua, kultural, peluangnya perkembangannya pengetahuan masyarakat terhadap internet. Lalu ancamannya rendahnya minat kebiasaan membaca masyarakat Indonesia. Lalu ketiga ada sosial, peluangnya kebutuhan masyarakat yang tidak membutuhkan informasi yang kritis dan sesuai dengan fakta. Lalu ada teknologikal, peluangnya munculnya teknologi baru dalam hal percetakan. Lalu ada ancamannya, berbagai aplikasi multimedia yang semakin menarik. Lalu ada sosial, peluangnya permintaan masyarakat yang tinggi akan produk yang murah namun berkualitas. Lalu ada kultural,
peluangnya, ada sebagian generasi masyarakat yang sudah sejak dulu setiap bangun pagi selalu baca koran. Lalu ada governmental, peluangnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Lalu ancamannya biaya cetak yang semakin mahal. Lalu ada environmental, ancamannya upaya perlindungan hutan yang sedang dicanangkan masyarakat. Lalu ada kompetitif, ancamannya perkembangan kompetitor sejenis. Lalu juga ada kompetitif juga, di mana ancamannya munculnya media pemangsa ikan gratis. Lalu ada governmental, ancamannya harga ikan yang terus melambung. Lalu ada teknologikal, ancamannya era internet di mana cukup bayar internet dapat bisa menikmati banyak informasi dengan mudah. Lalu ada ekonomi, di mana ancamannya masih belum stabil ekonomi Indonesia dari adanya inflasi dan nilai tukar rupiah. Lalu ada kompetitif yang terakhir, ancamannya itu kemudahan akses kompetitor. Lalu ada CPM atau Competitive Profile Matrix. Di sini ada beberapa faktor penentu keberhasilan. Di sini juga memiliki perbandingan antara Kompas Gramedia, Media Indonesia, dan Kuransindo. Faktor penentu keberhasilan dari Kompas Gramedia, iklannya bobotnya 3,5, lalu peringkatnya 3 dan nilainya 2. Di sini juga ada beberapa faktor penentu keberhasilan seperti teknologi, kualitas produk, loyalitas pelanggan, kekompetitifan harga, ekspansi perusahaan, jaringan distribusi, lalu ada keterlibatan dalam beberapa segmen industri, lalu ke-9 ada jurnalis, lalu yang terakhir 10 adalah customer service. Di sini sudah bisa dilihat ada bobotnya, terus ada bagian-bagian Kompas Gramedia, peringkat dan nilainya, lalu ada Media Indonesia, bisa dilihat peringkat dan nilainya juga, dan ada Kuransindo, peringkat nilainya juga. Di sini lalu totalnya dari Kompas Gramedia peringkatnya totalnya itu memiliki 31 dan nilainya 3,13. Lalu ada Media Indonesia di mana peringkatnya 29 dan nilainya 2,97. Lalu ada Kuransindo di mana peringkat totalnya itu memiliki 26 dan nilainya itu jumlahnya 2,56. Di sini juga ada pembobotannya. Bisa dilihat di slide ada 3,5, 4, 2, 5 dan seterusnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dan di sini untuk tabel IEV matriksnya itu, di opportunisnya itu, dia finance-nya itu sumber keuangannya itu kuat, dan untuk manajemennya itu visi misi perusahaannya itu sangat jelas. Terusnya dari dalam marketingnya itu tuh dia tuh perusahaannya tuh sebagai market leader. Lalu penerapan segmentasi marketingnya juga dengan cara yang efektif. Terusnya dari produksinya itu dengan cara dia meliputkan berita. Lalu research and development-nya itu teknologinya lebih maju daripada pesaing. Nah, untuk finance-nya lagi itu dia tuh menjadi perusahaan yang siap menjadi perseroan atau go public. Lalu untuk MIS-nya atau Management Information System-nya itu dia tuh memiliki kelompok surat kabar lainnya kayak surat kabar daerah, surat kabar daring, dan lain-lain. Lalu untuk marketingnya itu promosinya tuh sangat teratur dan dilaksanakan pada event-event tertentu juga. Itu tuh banyak kalau di event-event tertentu yang memakai Kompas Gramedia. Terus juga perusahaannya tuh menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga lainnya. Terus juga perusahaannya juga menerima kritik dan saran dari konsumen dengan baik. Dan untuk research and development-nya lagi, pengembangan kualitasnya itu oleh Kompas sendiri, dan manajemennya itu struktur organisasi perusahaannya itu sangat jelas. Di sini untuk weight and ratingnya dengan WTD score-nya yaitu weight dikali rating dan menjadi WTD score. Dan untuk weakness-nya itu dari marketingnya itu kemampuan bersaing dengan kompetitor dalam bidang harganya. Dan untuk produksinya itu berita yang disajikan rata-rata masih sama dengan pesaing. Terusnya berita yang disampaikan juga dalam koran Kompas lebih terarah ke dalam berita nasional dan berita internasional, sedangkan untuk berita daerah tuh masih kurang. Dan untuk MIS-nya dia kurang efisien karena ada beberapa submenu yang tidak memiliki judul. Dan untuk finance-nya itu harga pemasangan iklannya sekarang semakin mahal. Dan sebagai perusahaan yang siap go publik, seharusnya tuh perusahaan Kompas mulai bersifat terbuka dan transparan. Nah, di sini untuk weight-nya
Total weight-nya semuanya 1 dengan WTD skornya 2,76. Dengan kesimpulan, perusahaan ini tuh sudah cukup responsif dalam mengaplikasikan kekuatan perusahaan mereka yang dibuktikan dengan nilai di atas ini yaitu 2,76. Nah, di sini untuk IFV matriksnya itu dari opportunities-nya itu sekarang penduduk Indonesia yang semakin padat dengan kebutuhan masyarakat tuh membutuhkan informasi kritis dan sesuai dengan fakta. Soalnya Kompas Gramedia itu hanya menerbitkan berita-berita yang kritis dan sesuai dengan fakta. Lalu berkembangnya pengetahuan masyarakat terhadap internet untuk mengembangkan bisnis di website Kompas Gramedia. Terusnya banyak juga munculnya teknologi baru dalam hal percetakan. Lalu juga permintaan masyarakat yang tinggi akan produk yang murah namun berkualitas. Lalu juga ada banyak sebagian generasi masyarakat yang sudah sejak dulu setiap bangun pagi dia tuh selalu membaca koran sambil minum kopi. Lalu juga penerbitan media massa yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, untuk ancaman atau threats-nya itu sekarang itu rendahnya minat kebiasaan membaca masyarakat Indonesia. Terusnya penyebaran penduduknya itu tidak merata di setiap pulau yang mengakibatkan Kompas Gramedia harus berproduksi mengikuti penyebaran tersebut. Terusnya berkembangnya juga kompetitor sejenis. Lalu banyak berbagai aplikasi multimedia, sosial media, games, dan lain-lain yang semakin menarik. Lalu era internet di mana cukup bayar internet bisa menikmati banyak informasi lebih mudah. Kayak sekarang dengan HP aja kita bisa membaca berita di internet dengan hanya mengakses lewat internet atau kuota aja. Terusnya juga sekarang biaya cetaknya juga semakin mahal. Lalu sekarang upaya perlindungan hutan juga sedang dicanangkan oleh masyarakat. Lalu munculnya media pemasaran iklan gratis seperti Tokopedia, OLX, dan lain-lain. Terus juga harga iklan yang terus melambung. Lalu masih belum stabilnya ekonomi Indonesia dari adanya inflasi dan nilai tukar rupiah. Terus juga ada kemudahan akses kompetitor. Nah, di sini untuk weight ratingnya itu di totalnya itu ada totalnya 1 dengan WTD skornya 3,13. Di sini dengan kesimpulan perusahaan sudah cukup responsif dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada dan dibuktikan dengan nilai yang di atas yaitu 3,13. Nah, di sini ada SWOT-nya yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Trends. Untuk analisisnya itu Strengths dan Opportunities-nya itu di S5 dan O1. Di sini tuh kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kritis dapat diberikan oleh Kompas dengan menyajikan berita melalui jurnalis yang berkualitas untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Terus S4 dengan O1 lagi, yaitu berkembangnya pengetahuan masyarakat terhadap internet dapat dimanfaatkan oleh Kompas dalam hal customer service, di mana melalui internet konsumen dapat dengan lebih mudah untuk memberikan masukan-masukan kepada Kompas, sehingga strategi yang dapat dilakukan seperti memberikan halaman website khusus kepada konsumen untuk secara bebas memberikan masukan-masukan kepada Kompas. Lalu di sini ada S3, S5 dengan O4, yaitu kebebasan pers yang didukung dengan adanya undang-undang dapat memberikan dorongan kepada Kompas untuk memberikan dan menghasilkan berita yang lebih berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat. Melalui dukungan dari undang-undang ini, Kompas semestinya dapat semakin terdorong untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu untuk strengths dan traits-nya itu S2 dengan T5, yaitu karena posisi perusahaan sebagai market leader, berarti perusahaan ini memiliki kekuatan yang besar dalam hal jumlah konsumen yang dimilikinya, sehingga calon pemasang iklan masih dimungkinkan untuk tetap menggunakan sarana yang diberikan oleh surat kabar Kompas untuk media pemasang iklan. Salah satu strateginya itu bisa dilakukan seperti dengan memperbesar atau memperbanyak space iklan. Lalu ada S3, S5 dengan T2, yaitu strateginya itu dapat dilakukan seperti dengan meningkatkan kualitas berita yang disajikan dengan melakukan R&D, sehingga Kompas juga pastinya akan bersaing dengan para kompetitornya. Lalu di sini S5 dengan T1, karena Kompas melalui sarana surat kabarnya, strategi yang dilakukan dengan memberikan artikel yang dapat mendidik atau berupa ajakan bagi para generasi tua untuk kembali mengingatkan generasi muda pentingnya kebiasaan membaca.
Lalu S1 atau T1 dan T1 yaitu salah satu bagian visi dari Kompas, yaitu menciptakan masyarakat terdidik sehingga menjadi dorongan untuk mengajak masyarakat memiliki kebiasaan membaca. Lalu ada weakness opportunities-nya ini di W1 dan O3 dengan munculnya teknologi baru dan dapat meningkatkan jumlah oplah surat kabar dan meminimalisirkan harga jual karena berkurangnya biaya produksi. Dengan W5 dan O1 dengan memanfaatkan pengetahuan masyarakat yang berkembangnya terhadap adanya internet, Kompas itu seharusnya dapat menginformasikan laporan keuangannya melalui media internet sebagai perusahaan yang siap go public. Lalu W1 dengan O5 di masa sekarang ini, di mana media cetak surat kabar tuh sudah tidak lagi menjanjikan akan mengalami perkembangan. Kompas tuh dapat melakukan penurunan harga untuk kembali menarik perhatian konsumen, di samping itu juga karena surat kabar Kompas yang sudah terbukti kualitasnya. Lalu ada W2 dengan O2, dengan memberikan berita yang lebih kritis dan sesuai dengan fakta yang ada, Kompas dapat menjadi berbeda daripada pesaing lainnya. Nah, untuk weakness dan traits-nya itu di W1 dan T4 memang sudah tidak diragukan lagi bahwa surat kabar Kompas ini memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya. Keadaan ini tuh menjadi ancaman besar karena generasi muda yang sekarang sedang menghadapi era internet, di mana kita menikmati berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dengan hanya membayar internet selama periode tertentu. Lalu W4 dan T5 dengan munculnya media pemasangan iklan gratis benar-benar menjadi sebuah ancaman sebagai sebuah ancaman dari berbagai bisnis media percetakan surat kabar. Terusnya juga di W1 dan W2 dengan T2 sebagai perusahaan yang telah berada pada posisi market leader di industrinya, Kompas tuh semestinya tidak perlu terlalu cemas terhadap para kompetitornya. Apabila mereka mengalami perkembangan, tetapi Kompas tetap perlu waspada terhadap adanya kemungkinan perpindahan konsumen yang tidak lagi loyal kepada Kompas. Oke, selanjutnya ada Space Matrix. Bisa dilihat di tabel yang telah tertera di bawah. Dari segi financial strength-nya, yaitu pengembang aplikasi mobile e-reader Terkomunikascope mendapat perolehan investasi dari grup Kompas Gramedia dari anak perusahaannya yaitu PT Gramedia Digital. Pendanaan kali ini mencapai SG $3 juta atau setara dengan US $2,4 juta. Yang mendapat ratingnya itu 3. Lalu pendapatan dari emiten PT Kompas Gramedia naik 66,79% menjadi 400,3 miliar rupiah di semester 1 yaitu tahun 2003 dan mendapat rating 3. Lalu dana pensiun Kompas Gramedia berhasil menyabet peringkat pertama Asosiasi Dana Pensiun Indonesia untuk kategori dana pensiun pemberi kerja program yang memiliki aktiva bersih di atas 500 miliar hingga 1 triliun dan itu mendapat rating 2. Dan untuk financial strength yang terakhir ada ROI yaitu sebesar 12,16% dengan nilai 16.849 dan ROA-nya ada 11,55% dengan nilai 16.359. Lalu kita masuk ke industri strength di mana yang pertama itu munculnya teknologi baru dalam hal percetakan dan mempunyai percetakan sendiri. Percetakan Kompas bernama PT Gramedia Printing yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan lain-lain. Dan memiliki rating 4, memiliki potensi keuntungan yang kuat karena memiliki kelompok surat kabar lainnya, contoh surat kabar daerah, surat kabar daring, dan lain-lain, dan memiliki rating 3. Lalu posisi perusahaan yang berperan sebagai market leader, yaitu Kompas Gramedia sebagai market leader yang mempunyai growth potensial yang besar mendapat rating 5. Dan untuk industri strength yang terakhir, keuangan negara yang sedang tidak stabil dan buruk karena rupiah yang terus melemah dan inflasi yang tidak stabil itu mendapat rating 1. Oke, selanjutnya di segi environmental stability, Kompas Gramedia sebagai surat kabar terkenal memiliki barrier yang kuat bagi kompetitor masuk bersaing. Mendapat rating -1. Lalu keadaan inflasi dan politik yang tidak stabil karena berada dalam negara berkembang. Memiliki rating 2. Lalu surat kabar di Indonesia yang bervariasi sehingga demand sering berubah-ubah.
ya memiliki rating -4. Dan untuk environmental stability yang terakhir, pesaing yang memiliki produk sejenis memiliki range harga yang lebih rendah, itu memiliki rating -4. Dan untuk competitive advantage, yang pertama, Kompas Gramedia menguasai pangsa pasar yang cukup besar sebesar 37%, karena Kompas menjadi market leader di dalam bisnisnya, memiliki rating -2. Lalu pengembangan kualitas berita oleh Kompas melalui jurnalisnya memberikan isi berita yang bukan hanya mengkritik tetapi juga kritis dan memberi solusi, memiliki rating -1. Lalu customer tidak terlalu setia dikarenakan dapat membeli surat kabar lain untuk mencari berita yang berbeda, memiliki rating -5. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan yang baik dalam menulis berita dan memiliki teknologi yang baik dalam mengetahui bagaimana foto dan video diambil, memiliki rating -1. Untuk environmental stability mendapatkan total ratings -11, dan untuk competitive advantage mendapatkan total rating -9. Yang telah kami rata-ratakan untuk environmental stability -2,75 dan competitive advantage mendapatkan rata-rata -2,25. Dan kesimpulannya, yaitu perusahaan dapat berkompetisi dengan baik dan berada pada industri yang bertumbuh, serta strategi yang tepat untuk diterapkan oleh Kompas adalah kompetitif strategi. Nah, dalam hal ini terdapat hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan analisa lainnya, di mana hasil kesimpulan dari Space Matrix menunjukkan bahwa bisnis Kompas Gramedia yang bergerak di industri media cetak berada pada industri yang bertumbuh. Selanjutnya, strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang sendiri merupakan pernyataan dari hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu yang umumnya 3-5 tahun atau bisa lebih untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Caranya adalah dengan menjalankan program-program yang sudah menjadi strategi perusahaan dengan berpatokan dengan visi sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, caranya itu yang pertama bisa dengan memperluas jaringan toko buku tidak hingga ke kota-kota kecil ini sebagai bentuk market penetration dan market development. Karena Gramedia sudah mempunyai kekuatan yang dapat melakukan hal ini karena Gramedia sendiri sudah terdapat di hampir seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada mengkonsep toko menjadi toko baca yang senyaman mungkin untuk pelanggan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih kepada konsumen yang datang berkunjung ke pelanggan, terus dengan membuat desain yang menarik, memiliki desain yang eksklusif yang menjadikannya berbeda dan berkelas. Selain itu, toko buku ini juga menjual peralatan olahraga, aksesoris seperti dompet, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dengan lebih gencar lagi promosi toko buku online Gramedia, karena zaman sekarang itu kan zaman online, jadi Gramedia pun tak ketinggalan untuk membuat toko buku online. Tapi Gramedia sendiri promosinya kurang, membuat konsumen jadi membuat konsumen tidak banyak tahu. Gitu. Dan terakhir, evaluasi. Evaluasi apa sih yang bisa digunakan dari PT Kompas Gramedia untuk membuat marketnya itu lebih luas? Yang pertama dengan mengkaji ulang landasan strategi, mengembangkan matrik EV dan IV yang telah direvisi. Matrik IV yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan, manajemen pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Sedangkan matrik EV yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Lalu yang kedua dengan mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Lalu yang ketiga ada tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini bisa dilakukan dengan yang pertama, diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada pada jalur tujuan. Lalu yang kedua, dengan mendorong organisasi berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah. Dan yang ketiga,
itu dengan tindakan korektif, harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan peluang eksternal utama, serta mengurangi atau menghindari ancaman eksternal dan memperbaiki kelemahan internal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang kita bahas tentang PT Kompas Gramedia. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton video ini.